찍은 사진을 보며. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Aku mau share lagi kegiatan aku di pagi hari. Ini aku mau masak pepes, dan untuk bumbunya biasanya kan aku iris-iris ya teman-teman. Cuman kali ini aku blender aja biar bumbunya itu lebih meresap. Tadi bumbunya cuman bawang merah aja sama bawang putih. Terus aku blender, tadi ngeblendernya dikasih air sedikit ya, karena kalau nggak pakai air nggak bisa. Terus untuk tahunya ini aku tahu Cina yang kemarin aku beli, dan ini tinggal aku tuang aja bumbunya. Pengennya sih ditambahin lagi nih mam untuk tahunya. Mungkin nanti aku mau nyuruh kakak beli ke warung lagi, karena kepengen banyak buat tahunya, buat pepes tahunya ya Allah. Karena aku doyan gitu sama pepes tahu, dan kalau misalnya satu tuh terkadang kurang, jadi nanti mau nambah lagi. Nah untuk bumbu irisnya ini aku tambahin daun bawang, terus nanti ditambahin kemangi juga. Nah tadi tuh ada cabai yang aku iris sedikit gitu ya, nggak pedes, tapi nanti untuk aku mau ditambahin cabai yang udah aku potong-potong. Oke, ini daun bawangnya aku masukin aja, tinggal di seasoning, kasih gula sama garam aja. Aku nggak pakai gula ya mam, karena aku nggak doyan gitu kalau misalnya pepes tahu itu pakai gula. Kayak rasanya tuh gimana ya, kalau orang Sunda mah bilangnya kayak barinjan, nah gitu. Ada yang ngerti nggak mam? Oke, ini untuk daun pisangnya aku lap-lap terlebih dahulu, terus nanti aku panasin di atas kompor biar nanti pas aku ngelipet itu nggak pecah atau nggak sobek. Masak apa nih mam untuk hari ini, dan gimana, udah pada mateng atau belum masakannya? Kalau siang-siang kayak gini mah mungkin udah pada masak semua, udah santai ya. Dan ini aku tinggal bungkus aja di bagian bawahnya. Kalau aku suka dikasih daun salam biar lebih sedap. Dan tadi kemanginya udah aku campur ya teman-teman. Kalau mepes itu tanpa kemangi kayaknya kurang enak ya. Tapi aku juga pernah sih nyobain pepesnya Mbak Agatha itu nggak pakai kemangi, tapi masih enak juga. Cuman kalau menurut aku sih kayak kurang mantep gitu loh teman-teman. Nah ini aku lipatnya seperti biasa, nggak pintar lipat-lipat. Nah ini yang buat aku campur cabenya biar banyak, biar pedes. Nggak tahu nih, punya lidah tuh kayaknya kalau apa-apa tuh pengen pedes aja mam. Untuk ngelipatnya ini aku bedain biar nggak kecampur. Kalau nggak dibedain tuh aku suka yang bingung gitu, walaupun udah ditandain tapi nanti pas udah mateng tuh suka bingung aja teman-teman. Nah ini yang buat aku jadiin 3 bungkus, ngelipetnya seperti ini. Buat pepes tahu juga ada yang dicampur telur, ada juga yang dikasih kerupuk ya mam. Cuman kalau aku jarang dipakai kerupuk ataupun telur, karena menurut aku lebih enak seperti ini. Nah ini tinggal aku kukus aja. Kalau aku ngukusnya tuh suka lumayan lama, tapi pakai apinya tuh api kecil aja. Untuk pendampingnya atau temannya ini aku mau bikin kentang balado aja. Aku punya kentang 4, aku punya kentang tuh 5 tadinya, untuk bikin sambal goreng kentang sama bikin perkedel gitu ya. Cuman kayaknya kurang kalau misalnya 3, jadi nanti aku mau tambahin 1 lagi. Dikupas dulu, nanti terus lanjut diiris-iris, ya iyalah ya. Di tutorial ngupas kentang. Nah teman-teman, kalau misalnya aku dubbing terus ada kata-kata yang aku ulang-ulang atau penyebutannya itu salah, mohon dimaafkan. Karena aku tuh kalau misalnya habis dubbing terkadang nggak langsung aku dengerin lagi gitu ya mam, karena ya capek juga kalau misalnya harus seperti itu. Kalau dulu sih kayak gitu suka didengerin lagi, tapi sekarang mah udah nggak seperti itu karena memang capek juga teman-teman. Oke, ini udah selesai, aku kupas-kupas, tinggal aku potong-potong aja.
Tadi pas selesai aku kupas nggak langsung aku cemplungin ke air karena males gitu, suka kayak becek gitu loh teman-teman, suka airnya tuh nanti kemana-mana gitu ya. Di ini biarin aja kayak gini, nanti kalau misalnya udah selesai aku potong-potong baru dikasih air. Nggak akan hitam kok, kan sebentar juga. Aku itu pengen banget nyobain kayak kentangnya tuh diiris tipis kayak semacam keripik kentang terus nanti dibuat balado. Cuman takutnya nanti akan melempem. Nah kalau udah melempem kayak gitu kan nggak enak ya teman-teman. Tapi aku nggak tahu caranya gimana supaya si keripiknya itu tetap kriuk. Di sini adakah teman-teman yang tahu caranya atau tipsnya kalau misalnya bikin keripik kentang itu nggak melempem? Kalau ada yang tahu boleh komen ya, kan aku kepengen banget gitu bikin keripik kentang terus dimasak balado, itu pasti rasanya enak banget ya. Untuk bumbu balado kentangnya atau sambal kentangnya ini cuman bawang merah, bawang putih, cabai sama tomat, udah kayak gini aja. Kalau aku masak sambal kentang itu nggak pakai kemiri karena menurut aku sih kayak kurang enak aja teman-teman. Tapi kalau teman-teman suka pakai kemiri ya nggak masalah banget, tergantung selera masing-masing. Oke, ini aku blender terlebih dahulu untuk bumbunya. Terus itu untuk mepes aku udah selesai karena itu tadi mepes tuh aku yang pagi-pagi banget. Ini udah agak siangan sedikit sih, tapi ya nggak siang-siang amat. Ini aku mulai jam 5:30 karena jam 7 itu aku harus udah selesai masak. Oke, ini udah selesai, aku halusin bumbunya sambil nunggu goreng kentang karena kan kalau goreng kentang itu lumayan lama ya teman-teman. Jadi ini bisa aku sambil nyuci piring. Ini aku belum berkostum, masih pakai mangset karena panas banget. Tapi sekarang sih nggak yang terlalu panas banget teman-teman karena sekarang aku udah punya kipas yang portable yang kemarin aku beli, jadi aku nggak yang terlalu gerah banget dan nggak tantrum gitu mam. Kalau masak dalam keadaan gerah, panas itu rasanya capek banget, lelah dan gampang terpancing emosi. Ya ampun, karena memang dapur aku tuh ya kecil banget ya mam, dan sirkulasi udaranya tuh kurang baik karena memang dapurnya tuh disekat ya, jadi kamar gitu. Kalau dulu sih waktu belum ada adik aku, untuk dapur aku tuh lumayan luas lah ya dan panjang gitu. Cuman karena sekarang dipakai adik aku ya, dibuat kamar, jadi ya udahlah nggak apa-apa, berbagi gitu karena kasihan juga kalau misalnya adik aku harus ngontrak, karena ngontrak itu kan lumayan mahal ya mam di zaman sekarang. Paling murah tuh kayaknya di harga 500, itu pun belum termasuk listrik, air dan lain-lain. Oke, ini aku tumis dulu bumbunya. Tadi tuh aku bikin adonan tepung itu untuk bikin goreng pisang sama bikin bakwan oncom, karena aku kepengen banget bikin bakwan oncom. Dan tadi untuk terigunya tuh aku bagi dua biar sekalian ngadon aja. Nanti untuk si oncom itu aku kasih ketumbar sama dikasih Royco, udah kayak gitu aja. Bukan Royco karena sekarang aku udah nggak pakai merek itu, aku pakai Masako. Pokoknya aku masih boykot ya sampai saat ini teman-teman. Semangat terus ya buat teman-teman juga yang masih boykot untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Oke, ini udah mateng alhamdulillah. Tadi untuk bumbunya udah mateng, aku kasih air seperti biasa biar bumbunya itu benar-benar meresap ke kentangnya. Ini Masya Allah nikmat banget sama nasi hangat dan pepes tahu. Ini pepes tahunya aku sajiin, tapi yang punya aku pisahin karena takutnya kemakan sama adik aku atau si kakak. Nah ini dia bakwan oncomnya nih mam, aku goreng sedikit aja karena yang makan aku doang. Aku itu padahal kalau makan oncom perutnya tuh kembung, tapi ya kan aku doyan ya nggak kapok gitu mam. Nggak tahu kenapa suka yang kembung gitu loh mam, kayak orang lagi apa sih, lagi head gitu. Aku tuh kalau lagi head itu perut tuh yang bener-bener buncit banget.
tapi karena doyan ya nggak apa-apa lah ya, nggak setiap hari ini. Nah di tungku sebelah seperti biasa Mbah mau minum kopi, mau masak air terlebih dahulu. Ini aku kopinya pakai kopi bubuk karena yang saset itu habis. Terus untuk gulanya ini aku pakai gula aren biar lebih sehat sedikit, tapi aku pengen beli gula stevia yang ditetes itu ya mam, yang cair. Tapi belinya kayaknya harus di Shopee, kalau kayak di toko-toko lumayan susah kayaknya. Jadi nanti kalau bikin kopi itu aku pengen pakai gula aren atau gula stevia yang cair itu mam. Aku lihat review-reviewnya sih katanya setetes atau 2 tetes aja udah manis. Nantilah kalau ada rezeki. Kalau aku punya Shopee Pay beli. Oke, ini lanjut aku goreng pisang nih. Goreng pisangnya juga banyak banget karena takutnya dibesokin lagi terlalu kematangan dan rasanya nggak enak. Jadi ada sisa pisang sekitar 6 gitu ya. Jadi ini aku goreng semua aja. Ini aku belum selesai tapi udah buat kopi sengaja karena nanti biar aku selesain dulu kerjaan dan kopinya nanti udah dalam keadaan dingin gitu ya mam. Gak dalam keadaan yang panas banget. Dan ini aku juga masaknya ditemenin kakak gemoy yang lagi nongkrong. Dia tuh anteng banget kalau misalnya aku masak, yang duduk manis, gak ngerepotin, gak ngeribetin gitu. Ini pisangnya aku tambahin lagi, tadinya mau aku sisain cuman udah sekalian aja aku goreng semua nih mam, biar nanti juga adik aku bisa bawa pisang goreng nanti kerja. Biasanya kayak gitu, suka aku tawarin dibawa aja untuk pisang gorengnya karena buatnya tuh banyak banget. Ini tuh penampakan video di balik layar kalau misalnya aku tuh bikin video masak yang kelihatannya tangannya aja nih mam. Nah kalau misalnya di record semua tuh kayak gini, sambil masak aku sambil beberes, sambil ngelap-ngelap, sambil cuci piring. Nah ini kan aku record gitu ya, jadi tadi aku ganti kostum terlebih dahulu biar kalian juga nggak bosan kan ngelihat aku yang video masaknya tuh kelihatannya tangannya aja, dan teman-teman juga bisa lihat keriuhannya seperti apa. Kalau bikin video masak yang kelihatan tangannya aja sih kayaknya gampang banget ya, nggak ribet, padahal di balik layar tuh rempong gitu mam. Banyak barang-barang yang aku singkirin dulu biar kelihatannya rapi. Terus cucian piring juga yang menumpuk kayak gitu mam. Ya pokoknya rempong deh mam kalau bikin video seperti ini. Tapi nggak apa-apa, emang ini tuh kerjaan aku ya mam sebagai konten kreator. Kalau di record full seperti ini di belakang layar, aku tuh sebenarnya kurang bisa kalau misalnya aku sambil goreng sambil nyuci piring karena takutnya hangus untuk masakan aku. Karena kalau di record kayak gini aku yang harus pindah-pindahin kamera juga, terus sambil nyuci piring juga, sambil goreng juga ya teman-teman. Apinya nggak bisa aku kecilin kalau lagi goreng kayak gini, kecuali lagi nyayur. Kalau lagi bikin sayur kan bisa kita kecilin. Nah kalau lagi goreng kayak gini, kalau dikecilin ya nanti untuk gorengannya tuh nggak akan kriuk teman-teman. Jadi kayak menurut aku mah kayak melempem gitulah kalau misalnya apinya kecil. Tuh ini kayak gini, pokoknya rempong banget. Tapi buat teman-teman yang mau mulai untuk ngonten, semangat terus ya. Nanti lama-kelamaan juga akan terbiasa dengan keriuhan seperti ini. Riuh-riuh juga bisa menghasilkan ya teman-teman. Aku kalau nggak kayak gini nggak punya penghasilan sebagai ibu rumah tangga. Oke, alhamdulillah ini pisangnya udah mateng dan tadi ada yang nyemplung, aku masukin lagi ke penggorengan teman-teman. Karena masuknya ke minyak yang dingin otomatis ya gak enak gitu ya, sayang juga gorengannya, jadi aku cemplungin lagi ke minyak yang panas. Oke, ini sesi terakhir ngelap-ngelap kompor. Ini berminyak banget karena tadi habis goreng-goreng, bikin balado juga, nyiprat kemana-mana, dan itu ada sampah yang belum aku buang. Pokoknya ini aku mau rapihin dulu untuk dapurnya biar
enak gitu ya Mam, kalau misalnya udah matang masak terus dapur juga rapi, tinggal nanti aku sapu sama aku pel, karena aku wajib banget ngepel kalau misalnya udah selesai masak, karena yang nggak bertahan gitu kalau misalnya nginjek lantai yang lengket. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah, ini udah selesai, dapurnya udah rapi, udah bersih. Dan untuk videonya sampai di sini dulu. Terima kasih buat teman-teman yang selalu menonton. Assalamualaikum, bye.